Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar, hafizakumullah wa ra'akum. Baik yang berada di majlis ilmu ini atau yang mendengar lewat radio atau streaming. Kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah membahas tentang hadis-hadis hukum. Yang mana hadis-hadis hukum yang kita bahas adalah hadis-hadis hukum yang dikumpulkan, yang dihimpun oleh seorang ulama besar dalam sejarah Islam, yang mana ulama ini merupakan kebanggaan kita umat Islam, dan beliau adalah yang telah mewakafkan dirinya untuk berkhidmat kepada hadis khususnya, kemudian kepada ilmu-ilmu keislaman secara umum. Beliau adalah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau ini yang telah menulis ataupun menghimpun hadis-hadis dalam bukunya yang berjudul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kemudian beliau ini juga menulis banyak sekali buku, kitab. Salah satu karya monumental beliau yang menjadi pegangan umat Islam sampai hari ini, yaitu Syarah Sahih Bukhari yang diberi nama oleh beliau Fathul Bari. Jadi beliau ini menghimpun hadis-hadis hukum dalam bukunya Bulughul Maram. Kumpulan hadis-hadis hukum inilah yang kita baca, yang kita bahas. Ini menunjukkan juga Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada masalah-masalah hukum yang menjadi amalan kita dalam seluruh bidang kehidupan kita, kecuali hukum itu merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan membaca buku ini membuktikan kepada kita bahwa apa yang menjadi amalan kita itu dasarnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga para ulama tak mungkin menyimpulkan hukum dalam satu masalah dalam kehidupan kita, kecuali ulama-ulama tersebut merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, dan juga dalil-dalil yang muktabar. Begitulah seluruh ulama, sekalipun kadang-kadang dalam kesimpulan hukumnya mereka berbeda-beda. Tapi jangan ditangkap bahwa berbedanya mereka di dalam menyimpulkan hukum, bahwa salah satu mereka tidak merujuk kepada sunnah atau tidak sunnah. Semuanya merujuk kepada sunnah. Bahkan kadang-kadang yang menjadi dalil daripada mereka-mereka yang berbeda itu
hadis yang sama, hadisnya sama, tetapi mereka berbeda-beda dalam menyimpulkan hukum. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka berbeda di dalam menafsir, dan penafsiran yang mereka simpulkan masing-masing itu adalah penafsiran yang kemungkinan terjadi dan tidak bisa dipastikan ke penafsiran mana yang paling benar atau yang mutlak benar. Karena kadang-kadang Rasulullah bersabda memakai kata-kata yang memang di dalam bahasa Arab menerima multi tafsir, sehingga ulama berijtihad makna tafsir yang mana sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka dengan begitu kadang-kadang terjadi berbeda, tetapi semua mereka merujuk kepada sunnah. Nah, disitulah kelirunya kadang-kadang. Ada orang kadang-kadang, nah ini tidak sunnah, ini sunnah katanya. Padahal sebenarnya perbedaan itu perbedaan tafsir. Semua mereka merujuk kepada sunnah. Tapi datang satu kelompok karena dia membela satu tafsir, seolah-olah inilah yang paling sunnah, yang lain tidak sunnah. Ini berbahaya. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita tentang hadis hukum yang kita sedang baca adalah yang berhubungan dengan babul janaiz, yaitu hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Nah, ini. Baik, kemarin kita sudah membaca hadis yang ke-636 dan 637. Kemudian hadis ini kita sudah bicarakan. Pada malam ini kita membaca hadis 638 dan 639. Hadis ini pertama sekali An Huzaifah ibnul Yaman, dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i, kana yanha 'anil na'i. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hassanahu. Hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashiyya fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'an. Ini hadis pertama, An Huzaifah, dari Huzaifah, maksudnya jadi Hafiz Ibn Hajar Asqalani di antara manhaj metode dia di dalam memaparkan hadis-hadis dalam buku Bulughul Maram, dia tidak paparkan dengan sanadnya, tapi dia punya sanad hadis ini kepada Rasulullah SAW, tapi dia hanya dalam metode menulis ini hanya membeberkan pertama, tidak semua sanad yang dijelaskan. Yang dijelaskan hanya siapa sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Maka langsung An Huzaifah. Kalau kita baca Sahih Bukhari, akhbarana, amba'ana, haddatsana, banyak nama, baru batan hadis. Kalau ini langsung ke sahabat, berarti apa? Dia hilangkan seluruh sanad. Karena yang menjadi fokus dalam mengemukakan hadis-hadis ini adalah apa isi daripada kandungan hadis itu dan apa hukum yang ingin diambil. Itu maksudnya. Biasanya kalau ulama-ulama hadis membeberkan sanad bulan, itu untuk memberikan peluang kesempatan mendudukkan hadis ini sahih atau tidak sahih. Nah, sanad itu gunanya untuk
supaya dilakukan kritik sanad namanya. Maka apakah ini ada yang bermasalah di sanad atau tidak? Di sini adalah makamnya adalah makam penjelasan hukum, menjelaskan dalil-dalil hukum. Maka dia cukupkan menyebut an Huzaifah. Lalu Bapak Ibu sekalian, Huzaifah ini sahibus sir Rasulullah. Dia itu dijadikan Rasulullah sebagai pemegang rahasia Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah kok punya orang pemegang rahasia? Karena Rasulullah SAW itu banyak musuh-musuhnya. Kadang-kadang Rasulullah musyawarah menetapkan strategi-strategi. Kalau dibocorkan kepada musuh berbahaya. Maka itu pengkhianat besar. Orang yang membocorkan rahasia negara sehingga negara loss, diserang oleh musuh. Kalau Rasulullah SAW di dalam manajemen negaranya, dalam mengatur perpolitikan negara, dia punya sahibu sir, orang-orang pemegang rahasia. Nah ini siapa di antara sahabat yang disebut, yang dijuluki sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huzaifah bin Yaman. Panjang sejarah Huzaifah ini Bapak Ibu, banyak yang perlu kita ambil pelajaran dari kehidupan pribadi beliau. Beliau ini meriwayatkan hadis ini kepada kita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i. Jadi Huzaifah menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang daripada na'i. Ini berhubungan dengan jenazah. Dan hadis kita ini hadis tentang jenazah. An-na'i. Na'i itu jadi Rasulullah melarang an-na'i. Na'i itu apa? Al-ikhbaru bi mautil mayyit, yaitu mengumumkan kematian seseorang. Kita sering untuk mengumumkan itu. Kalau ada nanti meninggal di kampung, langsung kalau dulu pakai apa? Pakai beduk. Bunyi beduknya itu panjang itu ya. Dia ada meninggal ini. Kan ada beduk bunyi solat, ada lagi beduk orang meninggal atau ada ciri-ciri. Tapi sekarang ada lagi beduk. Karena beduk itu bid'ah. Jadi sekarang pakai mic lagi kan, karena sudah ada mic sekarang. Maka datang seseorang atau pengurus masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami umumkan telah meninggal si fulan bin fulan dengan umur sekian, ya kan, jam sekian, alamat rumahnya di sini, mari kita bersama-sama. Sekarang itu kan mengumumkan kematian seseorang. Itulah yang disebut dengan an-na'i. Di dalam hadis Huzaifah ini Rasulullah melarang. Kalau orang baca hadis ini saja, tak dibacanya hadis yang lain, inilah yang menyerang-nyerang itu. Langsung didatanginya pengurus masjid, diambilnya mic itu. Kamu Rasulullah melarang, kenapa kamu berbuat bid'ah? Ada nggak yang begini nih? Kan Bapak temukan sekarang tak boleh ngomong-ngomongkan bid'ah. Dasarnya hadis ini. Tapi barangkali hadis itu aja dibacanya. Sekarang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, dan hadis Abu Hurairah ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, muttafaqun alaihi. Apa kata Abu Hurairah? Menceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
na'an najasyiya fil yawmil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'an. Ada dua hadis. Maka sengaja Hafiz Ibnu Hajar mengumpulkan hadis dua ini. Dan sebelumnya juga hadis yang tentang wanita yang meninggal tukang pungut sampah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah ini artinya adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a itu apa? Memberitahu, mengumumkan kematian Raja Najasyi di Habasyah meninggal. Langsung Rasulullah umumkan, bukan tetangga Rasulullah dia. Raja Najasyi ini jauh di negeri Habasyah, Rasulullah di Madinah, dia di benua Afrika, Ethiopia sekarang. Ketika Raja Najasyi ini adalah gelar untuk raja-raja Habsyah. Kalau Fir'aun itu gelar untuk raja-raja Egypt. Kalau Aziz itu gelar untuk raja-raja Mesir. Kalau Kaisar itu gelar untuk raja-raja Romawi. Kalau Kisra itu gelar untuk raja-raja Persia. Tuba itu gelar untuk raja-raja Himyar atau Yaman. Dan lagi Khaqan itu gelar untuk raja-raja Turki. Jadi raja-raja itu punya gelar. Tapi kalau Fir'aun katanya itu Egypt itu. Kalau Aziz itu Mesir, kan ada kan dalam Quran surah Al-Aziz itu kan Mesir itu. Jadi Najasyi adalah Raja Habasyah, dan Najasyi ini itu adalah raja yang beragama Kristen, kerajaan Kristiani di Afrika. Jadi ketika Raja Najasyi ini meninggal, Rasulullah mengumumkan, maka Rasulullah SAW mengumumkan kematian Najasyi, Raja Najasyi pada hari yang dia meninggal di hari itu. Setelah diumumkan Rasulullah SAW bahwa Raja Najasyi meninggal, lalu orang-orang berkumpul di musalla. Setelah orang-orang berkumpul karena Rasulullah umumkan kematiannya, berkumpul orang-orang, fasaffa bihim, lalu Rasulullah mensaf-safkan mereka, wa kabbara alaihi arba'an, lalu Rasulullah menjadi imam dan melakukan salat gaib untuk Raja Najasyi. Dan ketika dia salat jenazah untuk Najasyi itu, berapa takbirnya? Wa kabbara alaihi arba'an, muttafaqun alaihi. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu gimana dia larang orang? Nanti ketika dia melarang, pegang dia, bukakan Sahih Bukhari sama dia. Ini hadis mana? Gitu. Bahaya itu sembarang. Maka itulah dalam menyimpulkan hukum tak bisa baca hadis satu itu terjemahkan, baca itu langsung fatwa, sesat menyesatkan nanti. Ada yang mau Ustaz buka Sahih Bukhari, matanya saja, syarah pun tidak dibuka. Atau dibaca terjemahannya atau disimpul-simpulkan. Auzubillah. Kayak menyimpulkan kesimpulan hukum. Apa yang dibacanya. Ilmu tak ada, apa tak ada, baru kadang-kadang belajar 4 tahun apa. Ngeri. Ini gimana caranya? Bagaimana ulama menggabung antara hadis ini? Maka ulama mengatakan, wa fi hadis Abu Hurairah wuquhu min salaf. Di hadis Huzaifah Rasulullah melarang. Dia dalam hadis Abu Hurairah, makna Rasulullah sendiri yang berbu. Masa Rasulullah melarang kemudian dia pula ya? Itu menuduh Rasulullah kontradik. Rasulullah tidak kontras. Maka apa maksudnya? Maka
Ada di antara ulama yang mengatakan bahwa larangan itu dulu awalnya dilarang, tapi setelah Rasulullah mengumumkan berarti dengan Rasulullah melakukan berarti larangan itu sudah di cancel, berarti boleh. Itu salah satu bagaimana menyelesaikannya. Berarti itu dulu awal Rasulullah larang, ada Suzaibah, tapi setelah itu Rasulullah melakukannya. Berarti apa? Hukum yang lalu sudah berarti boleh sudah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tidak boleh orang berfatwa-fatwa menyimpulkan hukum kecuali dia menguasai, mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh. Itulah sebabnya kalau ada hadis, wah ini hadisnya sahih, maknanya betul, tak bisa, harus diperiksa. Jangan-jangan sudah berfatwa kamu dan suatu dinasa, kacau kamu. Kata kamu sunnah, malah kamu menghancurkan sunnah, bertentangan dengan sunnah. Bapak Ibu sekalian, kedua terakhir, bahwa maksudnya larangan ini bagaimana menggabungkannya. Jadi pertama dia menunjukkan pertama larang, kemudian boleh. Yang kedua ada lagi apa yang menjamak digabungkan oleh ulama. Yang dilarang itu adalah mengumumkan kematian seseorang dengan cara-cara orang jahiliyah. Mereka mengutus orang mana-mana, macam apa, kemudian di kabilah, di suku-suku siapa mati, tapi dengan merata-rata, dengan kadang-kadang kalau yang mati itu orang besar, membesar-besar, supaya ini tokoh kami, akhirnya apa? Itu yang dilarang, cara-cara mengumumkan orang meninggal, cara-cara jahil. Tapi kalau seandainya diumumkan untuk maslahat mayit, supaya orang hadir menyelenggarakan jenazahnya, supaya datang orang sholat, supaya datang orang bertakziah mendoa, itu maslahat mayit, itu diboleh, malah dianjur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau dia melarang nanti bacakan hadis ini saja, ya, supaya suruh dia ngaji dulu. Itu dapat saya sampaikan waktu saya masuk, ya. Qul qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.